Setelah dulu sempat memframing Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang terlalu banyak janji, kali ini anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini kembali menggiring opini publik dan membuat fitnah keji terhadap Deddy Mulyadi. Ia seolah-olah menuding Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang tidak suka terhadap agama Islam. Pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Woi! Jangan bawa-bawa nama masjid dan pesantren untuk menggiring opini. Ada orang yang panik saat Deddy Mulyadi melakukan rasionalisasi dana hibah. Anggota DPRD dari PKB itu bicara soal doa, soal hening, soal tuntunan. Sangat menggelikan. Tapi di balik tutur katanya yang lembut, ia sematkan serangan-serangan politik yang keji dan menjijikan. Dia bilang, pemerintah sekarang lebih suka tontonan daripada tuntunan. Pemerintah tidak suka kepada pesantren. Hibah ke masjid, ke pesantren, dan ke lembaga-lembaga keagamaan, khususnya agama Islam, dihapus. Seolah-olah Deddy Mulyadi ini anti-Islam. Ini bukan kritik, ini manipulasi dan penggiringan opini. Dan yang paling kotor adalah membenturkan kebijakan penertiban dana hibah dengan agama Islam. Yang terjadi bukan penghapusan bantuan. Yang terjadi adalah penyaringan, penertiban, pemangkasan dana ke yayasan abal-abal yang selama ini menyedot anggaran tanpa transparansi. Dua lembaga pesantren tetap menerima hibah karena terverifikasi dan jelas manfaatnya. Deddy Mulyadi membuat kebijakan itu bukan karena tidak suka pesantren. Dia itu gubernur berwawasan luas, bukan anak TK yang melakukan sesuatu karena suka atau tidak suka. Penggiringan opini dengan mengatakan pemerintah tidak suka pesantren adalah pernyataan yang menyesatkan. Berikutnya, Pak, madrasah. Nah, gini kan saya ngomong, madrasah masih banyak yang jelek. Sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu, Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga, Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean, Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik ya macan kedongkul. Emang saya tahu yang begitu, Pak. Sampai Pak saya bukain, Pak. Bikin yayasan palsu, Pak, di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun, Pak. Sudah. Kebijakan ini dibuat karena banyaknya yayasan-yayasan gaib yang selama ini lolos hanya karena kedekatan politik. Dan Deddy Mulyadi sangat mengutuk tindakan-tindakan itu, mencuri uang negara dengan mengatasnamakan umat dan agama. Mencuri uang rakyat dengan mengatasnamakan tiket menuju surga. Pemerintah Provinsi Jabar tetap akan memberikan bantuan kepada lembaga keagamaan, tetapi tidak melalui proposal yayasan siluman. Jadi siapa yang sebenarnya anti pesantren? Siapa yang sebenarnya tidak suka Islam? Orang yang membiarkan pesantren dimanfaatkan oleh yayasan fiktif, atau orang yang membela kehormatan pesantren dari bancakan anggaran dana hibah. Kalimat seperti pemerintah lebih suka tontonan daripada tuntunan adalah contoh klasik dari retorika hampa. Kalimat yang kosong isi dan sesat logika. Ia bukan sedang membela agama, ia sedang menyembunyikan kepentingan. Dia bilang pesantren sudah ada sebelum sekolah formal. Ya, benar. Dan karena itulah pesantren butuh perlindungan dari permainan kotor para mafia anggaran. Bukan jadi alat tawar-menawar politik. Bukan jadi jalur bancakan. Sejarah pesantren bukan untuk dimanfaatkan politisi yang cari perhatian.
Itu warisan luhur dan bukan alasan untuk melegitimasi sistem yang rusak. Politisi semacam ini tahu dia tidak bisa berbuat banyak, maka dia mainkan narasi sentimen. Agama dijadikan alat, pesantren dijadikan tameng. Padahal yang sedang digedor Deddy Mulyadi bukan yayasan keagamaannya, tapi parasit berjubah suci yang mengatasnamakan kepentingan yayasan itu sendiri. Politisi ini tidak sedang membela agama. Ia hanya melakukan pekerjaannya secara konsisten, yaitu terus menyerang kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi dari dulu, sambil mengunyah dengan nikmat gaji dari rakyat. Siapapun yang menyebut Deddy Mulyadi anti-Islam karena menertibkan dana hibah, tidak lebih dari sedang membodohi publik dan melecehkan intelektualitas umat. Mungkin dia pikir umat Islam di Jawa Barat ini bodoh, sehingga membuat pernyataan sesat bahwa pemerintah tidak suka pesantren, agar lagi dan lagi Deddy Mulyadi dibenturkan dengan Islam. Ia bahkan tidak menyampaikan dengan jelas alasan sebenarnya yang melatar belakangi Deddy Mulyadi menertibkan dana hibah itu. Bukan karena ia tidak tahu, tapi mungkin karena ia pikir rakyat tidak perlu tahu. Ia tidak mengatakan bahwa selama ini hanya yayasan yang memiliki akses politiklah yang terus-menerus menerima dana hibah, sementara yayasan yang tidak memiliki akses tidak pernah kebagian. Ia juga tidak mengatakan bahwa Pemprov Jabar siap membangun langsung madrasah-madrasah yang membutuhkan bangunan. Dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan, bukan apa yang sebenarnya Deddy Mulyadi sampaikan. Sangat-sangat memalukan. Jangan ajak kami menangis bersama atas hilangnya doa, jika yang sebenarnya kamu tangisi adalah hilangnya proyek. Karena saat kamu membenturkan rasionalisasi anggaran dengan kebencian dan agama, kamulah yang sebenarnya sedang merusak citra agama itu sendiri. Pesantren itu tempat mulia, bukan tempat sembunyi para politisi bermental pengemis. Deddy Mulyadi tidak anti-Islam. Dia hanya anti terhadap politisi-politisi tengik yang hanya bisa mengadu domba. Dia tidak menghapus bantuan. Dia menyingkirkan ranah suci dari korupsi. Dan jika itu membuatmu gerah, tanyakan pada rakyat yang katanya engkau wakili. Siapa yang salah? Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Jika bantuan kepada pesantren, masjid dianggap ugal-ugalan, ada hal yang jauh lebih ugal-ugalan dari itu. Kita lihat apa saja poin-poin anggaran yang dianggap ugal-ugalan pada tahun 2025 ini ke depan. Sekian dan terima kasih.
sebagai Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti itu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih, itu di stop. Kenapa? Dicari orang baru, saya tuh penanganan terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah, saya ingin restu itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah Narugru. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu. Close dulu, saya bilang nanti dulu. Saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan Kemendag nanti.